أشهد أن لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min du'ain la yusma'. Para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas al-asal ats-tsalits atau al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga yang wajib untuk diilmui dan diamalkan, tentang ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, tentang tauhid dan ittiba'us sunnah yang memberikan konsekuensi al-wala dan al-bara'. Al-wala yaitu loyalitas terhadap sesama mukmin, dan al-bara' yaitu berlepas diri terhadap kafir atau musyrik. Dan ini adalah poin yang sangat penting di era globalisasi. Ketika di era Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, bendera al-wala wal-bara' itu ditancapkan terutama sekali setelah Fathu Makkah. Maka apalah lagi di zaman sekarang. Karena di zaman Nabi SAW dan para salaf rahimahullah wa radhiyallahu anhum, berbaurnya orang muslim dan kafir itu tidak seterang sekarang, tidak sedekat sekarang. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau telah mengekspansi banyak dari wilayah-wilayah yang tadinya wilayah kuffar, orang kafir, dan kemudian didominasi oleh muslimin dan juga dikuasai pemerintahannya oleh muslimin, maka orang-orang Nasrani itu mereka memberikan klausul dan pernyataan saking hormatnya dan wibawanya kaum muslimin, saking hormatnya kepada mereka kepada kaum muslimin dan wibawanya kaum muslimin di hadapan mereka, maka orang-orang Nasrani itu memberikan beberapa poin, banyak sekali poin klausul demi membedakan diri dan tidak menyamakan diri dengan kaum muslimin, karena kaum muslimin tidak mau ketika itu untuk disamakan dengan orang-orang Nasrani dari segi pakaian, perbuatan, suara, dan seterusnya. Nah, di zaman sekarang, di antara poin yang sangat vital adalah bagaimana kita mendidik diri kita dan juga keluarga kita tentu saja berwala kepada sesama muslim dan memiliki sikap bara' terhadap kuffar dan musyrikin. Itu adalah konsekuensi tauhid dan sunnah. Konsekuensi tauhid dan sunnah. Kenapa begitu? Karena tauhid kepada Allah melazimkan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Mengikuti sunnah Nabi melazimkan kita untuk mengikuti lifestyle dan gaya hidup Nabi SAW. Dan di antara gaya hidup Nabi SAW yang mulia adalah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Bedakan antara berlepas diri dengan muamalah. Muamalah itu interaksi sosial,
atau transaksi. Muamalah itu interaksi sosial atau transaksi, itu muamalah. Makanya fikih muamalah, maka ini berkaitan dengan transaksi, jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Adapun yang kedua yaitu interaksi sosial, maka ini hubungan kemasyarakatan, bahkan masuk juga hubungan kenegaraan. Ini semua muamalah. Maka untuk muamalah itu hal lain. Muamalah terhadap orang Nasrani atau Yahudi atau musyrikin, maka itu diperbolehkan selama mereka bukan kafir harbi yang menyerang Islam, dan interaksi sosial atau transaksi ini bukan dalam rangka ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, yaitu saling tolong-menolong dalam keburukan, dalam dosa dan permusuhan. Dan juga muamalah ini tidak boleh sampai ke derajat yaitu saling mencintai satu sama lain, atau musahabah, bersahabat dekat dan beristihsan atau menganggap baik orang-orang kafir atau musyrik. Taib, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulah. Orang yang taat kepada Rasul dan bertauhid kepada Allah tidak boleh berwala, tidak boleh loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi dua kubu ini tidak boleh dileburkan, tidak boleh diseragamkan, tidak boleh disatukan. Kubu yang bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi enggak boleh disatukan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu secara global. Secara individual, masing-masing di kita, maka wajib untuk menerapkan al-wala dan al-bara, yaitu loyal kepada sesama muslim dan berlepas diri terhadap orang yang kafir dan kekufuran mereka. Itu konsekuensi, dan itu bagian dari akidah. Bahkan di antara usul al-aqidah, yaitu di antara dasar-dasar atau pondasi akidah. Allah Ta'ala menyebutkan hal ini di surat Al-Mumtahanah di ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sudah ada uswah hasanah, sudah ada teladan yang baik buat kalian wahai kaum mukminin, yang mana teladan tersebut ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini kalau di kitab ini di nomor 3 ya. Itu nanti ada dalil di surat Al-Mujadilah. Ya. Di ayat terakhirnya Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu. Baik, kembali ke ayat tadi yang Anda bacakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam uswah hasanah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan yang baik, dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dari para nabi dan para pengikutnya. Apa yang mereka katakan, yaitu Nabi Ibrahim dan juga para nabi dan para pengikutnya. Idz qalu liqaumihim, yaitu para nabi ini mereka berkata kepada kaumnya yang kufur, musyrik, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri daripada kalian wahai orang-orang musyrikin, dan kami berlepas dari perbuatan kalian menyembah selain Allah. Jadi kita wajib mengikuti ini. Ketika disebut Rasul ini uswah hasanah, teladan yang baik, ini bukan sekadar pengabaran dari Allah bahwasanya Nabi Ibrahim itu teladan yang baik, udah selesai gitu, melainkan kewajiban bagi kita, atas kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam di poin ini dan di poin-poin seluruhnya. Nah, di poin ini adalah konsep al-bara, yaitu konsep anti atau melepaskan diri, membebaskan diri dari dua hal. Pertama, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian secara individual, yaitu terhadap orang-orangnya. Jadi bara terhadap orang-orangnya, berarti tidak mendekati mereka, tidak mencintai mereka karena agama mereka dan seterusnya. Kemudian yang kedua,
wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari mimma ta'buduna min dunillah, dari sikap kalian menyembah selain Allah, yaitu perbuatan kalian, perbuatan syirik, perbuatan kufur, kami berlepas diri dari itu. Ya. Dua ini harus ada pada diri kita semua. Kadang-kadang kala seseorang karena tidak paham konsep al-bara atau tidak terdidik untuk ini, mungkin tidak bersahabat dengan orang-orang musyrik atau kafir, tetapi ridha terhadap kekufuran atau kesyirikan. Ya. Di beberapa tempat, misal di Bekasi, di Jawa, di Pulau Jawa terutama ya, larung laut, persembahan untuk yang di laut, sedekah bumi dan semisalnya yang ternyata itu untuk selain Allah Azza wa Jalla, ini syirik. Maka kita tidak boleh ridha dengan ini. Ya. Orang-orang atas nama ziarah kubur, wisata religius, kemudian mereka meminta dan bertawasul kepada mayit. Ini syirik, bahkan syirik akbar. Kita bilang apa? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kalian menyembah selain Allah di sini. Walaupun kita tidak langsung memvonis setiap dari mereka musyrik atau setiap dari mereka keluar dari Islam, tidak, kita tidak, karena mereka banyak orang jahil. Mereka karena jahil, maka mungkin semoga Allah Ta'ala berikan uzur pada mereka, dan kita berikan uzur pada mereka karena jahil mereka. Tetapi di sini kita tidak boleh ikutan, bahkan ridha dan merasa oke begitu saja dengan perbuatan mereka, itu nggak boleh. Karena berlepas diri itu menunjukkan apa yang dikatakan di sini nanti, menunjukkan kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahdah. Tanpa antara kita nih dan kami dan kalian al-adawah, permusuhan, al-baghdha, yaitu kemurkaan. Selamanya kita murka dengan perbuatan kalian dan kalian juga. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka haram atas seorang ahli tauhid dan ahli sunnah untuk merasa fine-fine aja, baik-baik aja dengan kekufuran atau kesyirikan yang ada, walaupun pelakunya orang muslim pada aslinya. Nggak boleh kita merasa baik-baik saja, merasa tenang lah, ya udah biarin aja lah mereka gitu ya. Nah, khilafiyah dari mana khilafiyah? Ya, begitu. Apalagi terhadap orang-orang yang memang secara original dia musyrik atau kafir dari agama lain. Penyembahan terhadap selain Allah, pengagungan Nabi Isa alaihissalam yang mereka bilang Jesus Christ. Lalu kemudian sebagian dari kita malah justru melabrak dan menabrak konsep dan pondasi akidah ini, sehingga menampakkan ridha, menampakkan support terhadap orang-orang Nasrani dalam Natal mereka, atau dalam misa mereka, atau dalam Easter mereka, atau dan seterusnya di gereja mereka dan tempat peribadatan mereka. Kemudian mengunjungi mereka sedang Natalan, kemudian nyanyi bersama subhanallah. Dan kemudian juga ada yang mengatakan di antara mereka selamat Natal. Ya, la haul quwwata billah. Musibah. Selamat Natal artinya apa? Kita memberikan greetings. Greetings itu apa sih greetings itu? Penyambutan. Penyambutan itu artinya ada apa? Ada keridhaan. Ini ajaib, beberapa dari ustadz ahlul bid'ah, mereka kemudian memfatwakan bahwasanya hal ini merupakan urf, tradisi, dan merupakan suatu akhlak, merupakan suatu kearifan lokal. Hal yang baik-baik saja, toleransi beragama. Ngerti gak sih artinya selamat Natal? Ngerti gak sih artinya kita menyelamatkan orang, selamat ya? Berarti di situ ada apa? Ada keridhaan. Sementara di sini inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kita berlepas diri dari itu. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kita berlepas diri dari semua perbuatan mereka. Ini malah justru selamat Natal. La haula wala quwwata illa billah. Kita bilang wa bada bainana wa bainakumul adawatul baghdha. Kita bermusuhan, kita murka dengan semua ini. Tapi selamat Natal. Ini kontradiktif.
Ini kontradiktif. Maka umat ini perlu dicerdaskan dari terjerumusnya banyak orang dengan fatwa-fatwa dari beberapa dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka. Nauzubillah min dzalik. Taib. Ini berusaha untuk dibongkar nih, akidah ini berusaha didobrak gitu loh. Oleh orang liberal itu udah jelas dari dulu. Oleh orang pluralis udah jelas dari dulu. Dan sekarang oleh beberapa orang yang berpeci yang lebih rapi dari antum pakaiannya sekarang jemaah. Yang memfatwakan fatwa-fatwa kepada kaum muslimin, enggak masalah selamat Natal. Subhanallah, bagaimana bisa ridho seperti ini? Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Authaqu 'ural iman." Paling kuatnya tali keimanan adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Paling kuatnya tali iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang ya karena Allah, karena ini adalah syariat. Bagaimana mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah? Sekarang coba kita tanya. Mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah itu apa? Gitu loh. Kalau mencintai sesuatu karena Allah, baik suatu perbuatan kita cintai karena Allah atau suatu benda kita cintai karena Allah, maka itu bukan berarti kita mencintai zatnya. Melainkan kita mencintainya ada sebabnya, itu Allah Ta'ala dan syariatnya. Artinya ketika Allah mensyariatkan kita untuk mengamalkan ini, ketika Allah mensyariatkan kita untuk mencintai ini, maka kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Itu baru disebut al-hub fillah. Antum mencintai ayah ibu antum. Ada dua model, imma cinta karena secara fitrah, imma cinta karena Allah. Kalau cinta secara fitrah, orang fasik pun cinta sama ibu dan bapak mereka. Apakah dinilai pahala? Enggak. Tapi kalau misalnya antum mencintai ibu dan ayah kandung karena perintah Allah, maka disinilah nilai birrul walidain. Karena orang kafir pun cinta sama orang tua mereka. Itu sama, fitrah, ya namanya cinta sama orang tua. Baru disebut al-hub fillah ketika kita menyadari ini adalah syariat Allah. Allah perintahkan saya begini, maka baru disebut hub fillah. Itu, mencintai seseorang karena Allah. Mencintai saudara seiman karena Allah Ta'ala, karena Allah memerintahkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Syariat. Mencintai perbuatan karena Allah, taib. Mencintai perbuatan karena Allah karena perbuatan ini disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka saya cintai. Tidak ada namanya mencintai perbuatan munkar karena Allah, itu enggak ada, karena enggak ada syariatnya. Itulah makna al-hub fillah. Mencintai person, individu karena Allah, mencintai perbuatan karena Allah, mencintai suatu amalan karena Allah, benda karena Allah Azza wa Jalla. Adapun apapun atau siapapun yang kita cintai tidak ada dasar dalam syariat, maka ini tidak mungkin al-hub fillah. Mencintai seseorang atau sesuatu atau perbuatan yang tidak ada dasar dalam syariat, maka ini tidak disebut fillah. Tidak disebut fillah. Seseorang suka banget dengan suatu amalan ibadah, suatu amalan bid'ah. Ya, misal dia punya jimat, bahkan syirik bisa. Dia punya jimat dan dia menganggap jimat ini memiliki magnificent, memiliki kepentingan, memiliki apa namanya, kekeramatan dan juga apa tuah dan semisalnya. Sehingga dia mencintai benda ini, jimat ini. Dan karena tertuliskan di situ ayat-ayat Al-Quran atau mungkin raja-raja dan bahasa Arab, maka dia mencintainya. Dia bilang saya mencintai ini karena Allah. Kamu kita kena antum antum enggak mencintai itu karena Allah. Karena Allah tidak pernah menyuruh antum untuk mencintai itu. Bahkan Allah membenci kesyirikan ini. Lepaskan ini. Ya, begitu. Itu namanya al-hub fillah, dan ini
sekuat-kuat urul iman, tali iman. Kemudian al-bughdhu fillah, membenci karena Allah Azza wa Jalla. Membenci karena Allah Azza wa Jalla. Taib, namanya membenci itu ada yang tabiat jibilli, ada yang memang murni tabiat manusiawi, kemanusiawian, dan ada yang karena Allah. Kalau misalnya ada orang ngeprank antum, Mbak. Ada orang ngeprank antum kesel gitu loh, diprank, udah tua diprank lagi itu, kesel antum. Kira-kira keselnya antum, bencinya antum karena Allah atau karena kesel aja gitu? Kesel aja, bukan karena Allah. Lah terus bagaimana membenci karena Allah itu bagaimana? Membenci karena Allah adalah membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik individu ataupun perbuatan ataupun benda. Membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik itu yang dibenci oleh individu seperti orang-orang musyrik, kafir, iblis, syaitan, musuh-musuh Allah, atau membenci perbuatan yang dimurkai oleh Allah, membenci kesyirikan, membenci kekufuran, membenci tatayyur, membenci perbuatan munkar, karena itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Atau membenci benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, seperti benda-benda yang membuat kita melakukan kemunkaran. Dan kita membencinya bukan karena murni zat bendanya, melainkan karena apa? Karena memang Allah dan Rasulnya membenci ini. Makanya al-bughd fillah. Adapun al-bughd, marah, murka sama orang karena dendam, maka ini bukan karena lillahi ta'ala gitu. Maksudnya kita kadang-kadang kesel sama orang itu enggak ada sisi religiusnya sama sekali, bukan, melainkan ada personal thing, ada masalah personal. Itu aja. Nah, ini kalau kayak gini mah bukan karena Allah. Misalnya apa? Misalnya antum lagi sholat, antum taruh HP di bawah di karpet, dan HP yang antum taruh dengan screen ini di atas, screennya di atas, sholat berjamaah antum taruh situ. Kemudian pas lagi ruku ini HP screen nyala, dan ternyata wallpapernya itu istri antum. Enggak, ini cerita aja. Misal. Nah, orang di sampingnya terganggu dengan itu karena dia juga sama-sama ruku dan matanya otomatis teralihkan kepada HP antum. Lalu kemudian orang di samping antum karena terganggu, dia ngebalikin HP antum supaya dia nggak ngelihat itu. Antum kesel dengan itu. Paham nggak sini kan? HP antum dibalikin sama orang di samping antum semaunya gitu. Antum kesel. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum ngeliatin dia, kesel. Kenapa antum tadi ini HP ana? Itu HP ana, antum gak usah pegang-pegang balik-balik gitu semau antum gitu. Kekesalan antum ini karena lillah atau bukan? Bukan. Ini masalah personal. Ya. Kadang-kadang ada namanya distorsi atau syubhat antara kesel karena masalah personal dengan kesel karena Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang gitu. Ya, tapi itu enggak kita ini sekarang ya. Itu agak panjang pembahasannya. Tayyib, mencintai karena Allah, loyalitas terhadap sesama muslim karena Allah, dan memusuhi suatu musuh karena Allah, ini termasuk konsekuensi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab, enggak boleh di sini kita berwala, yaitu loyal kepada musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah, walau kana aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah sedekat-dekatnya kerabat, yaitu anak atau orang tua. Kalau memang mereka memusuhi Allah dan Rasulullah, maka kita tidak loyal kepadanya. Adapun masalah mendoakan hidayah itu hal lain, bagus, tetapi kita membenci kekufuran atau kesyirikan yang ada pada
orang tua atau anak kita yang memang na'udzubillah min dzalik syirik atau kufur. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, fi babil muwalat wa fi babil muadat la qimata linnasab. Dalam masalah al-wala dan al-bara, bloodlines atau nasab atau keturunan atau family tree, itu tidak ada nilainya. Fa akhuka fil aqidati huwa akhuka al-haqiqi. Saudaramu seakidah itu adalah saudaramu yang hakiki. Wa aduwuka al-haqiqi huwa aduwuka fil aqidah. Musuhmu yang hakikat, yang musuhmu yang hakiki adalah musuhmu di akidah, musuhmu dalam berakidah. Kalau akidah agamanya udah beda, maka itu udah menjadi musuh. Maksudnya agama lain. Ya. Maka fa akhukal haqq wa akhuka fil aqidati walau kana fi aqsa dunya. Saudaramu yang hakiki adalah saudara seakidah walaupun di ujung bumi. Wa aduwukal haqq huwa aduwuka fil aqidati walau kana aqrab qarib. Musuhmu yang hakiki adalah musuhmu dalam berakidah walaupun dia sedekat-dekatnya kerabat. Maka tinjauan nasab dalam neraca Islam itu di masalah akidah, keyakinan dan agama. Kemudian dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak ada itu, enggak ada story-nya, enggak ada historinya, enggak ada ceritanya, enggak ada sejarahnya. Orang yang beriman kuat pada Allah dan hari akhir itu loyal kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ajib, gimana kok kontras? Beriman, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi saya mencintai orang-orang kafir. Kaif? Gimana bisa begitu? Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Bermawaddah yaitu memiliki rasa cinta kepada mereka. Maka ada faedah tentang masalah ta'aruful arwah wa tanakuruha, yaitu bersatunya roh-roh dan terpisahnya roh-roh. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib tentang seorang pria, seorang manusia. Ada manusia menyukai atau mencintai manusia lain yang padahal dia enggak pernah melihat kebaikan dari manusia itu. Juga ada manusia lain membenci manusia lain padahal dia enggak pernah melihat keburukan pada manusia yang dia benci itu. Gimana, paham enggak ikhwan? Enggak pernah dapat benefit kebaikan tapi dia mencintainya. Atau sebaliknya, enggak pernah dia dijahilin, enggak pernah dia rugi dengan orang ini tapi dia mencintainya. Kif? Bisa paham enggak ini? Kita tuh kan gini, manusia itu kan biasanya baru menyukai seseorang ketika dia dapat benefit sesuatu atau dia melihat kebaikan gitu, ya kan? Atau sebaliknya, manusia itu biasanya membenci seseorang ya karena dia melihat kebaikan, keburukan pada orang ini gitu, atau dia merasa dirugikan dengan orang ini. Umumnya kan gitu. Tapi kata Umar kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ada orang dia mencintai fulan, tapi dia enggak pernah melihat kebaikan pada fulan ini, tapi dia cinta aja gitu. Ada fulan membenci fulan, padahal dia enggak pernah melihat keburukannya, tapi benci aja gitu loh. Maka kata Ali bin Abi Thalib, it's possible, itu mungkin. Ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal arwaha junudun mujannadah. Ya. Taltaqi fil hawa fatusham. Sesungguhnya arwah-arwah, roh-roh itu, jiwa-jiwa itu seperti pasukan-pasukan yang berkumpul dalam military gitu. Pasukan kan terbagi beragam macam. Kalau misalnya di Indonesia, angkatan laut ngumpul sama angkatan laut, angkatan udara ngumpul sama, seragamnya sama.
Kadang-kadang nggak peduli temennya ini baik atau enggak, maksudnya dia ngeliat kebaikan atau keburukan pada temennya, pokoknya karena satu seragam, ada kesamaan saya sama dia, matching. Coba antum ketika misal di militer misalnya, antum akan berkelompok dengan yang satu arah sama antum, satu afiliasi sama antum, sama, ya, gitu. Karena apa? Ada keseragaman dengan dia, ada kepentingan yang sama dia. Roh pun begitu. Gini ya ikhwan, kita ini misalnya sama-sama jenggotan. Antum kalau misalnya lagi safar, kemana lah safar misalnya? Mungkin ke Jawa Barat atau ke ini Jawa Barat sih, maksudnya ke luar kota lah gitu. Di suatu desa, antum melihat seorang jenggotan cingkrangan. Ya. Antum ngerasa nggak ada electricity atau kelistrikan yang nyamber gitu kan antum? Mesti antum lihat jenggot, langsung antum lihat apa? Celana kan? Itu otomatis gak kira-kira? Otomatis. Karena kayak ada kesamaan nih. Padahal radionya beda. Paham gak maksudnya? Radionya beda. Dia benci sama antum padahal. Kalau antum tahu dengerin radio apa? Paham maksudnya di sini, kawan? Tapi ketika ada common sense, ada seperti keserupaan ragam, gitu loh, ya. Antum pergi ke Saudi Arabia misalnya, antum umrah, kemudian jalan-jalan ke Taif misalnya, ya. Ketemu orang macam-macam, Turki lah, Bangladesh, Pakistan dan seterusnya. Antum nemu warung bakso, pengen nggak kira-kira? Pengen, karena orang Indonesia nih. Gitu. Oke, Saudi Arabia banyak orang Indonesianya. Nggak, antum sekarang misalnya ke Afrika Selatan. Afrika Selatan orangnya kulit putih, Pak, bukan yang Afrika pada ini, bukan. Di sana setelah banyak melihat orang macam-macam dari antar negara, tiba-tiba antum melihat muka Melayu. Mesti antum siapa? Indonesia? Ya. Enggak. No, kata orang itu. Indonesia? No, kata dia. Dari mana, Pak? Dari Madura katanya. Madura Indonesia juga, karena ada orang Saudi digituin. Itu lihat ketika ada koneksi ini, kenapa? Antum tahu nggak nih orang baik? Belum tentu, antum nggak lihat kebaikan, tapi antum ada seperti suka sama dia, kenapa? Ada kesamaan. Itulah ruh seperti itu. Ketika ada semacam kesamaan, walaupun ini baik atau enggak belum tahu, matching. Tapi ketika antum ketemu orang lain atau dari negara lain, antum ketemu orang India, dia ngeliatin antum ngeliatin dia. Ya. Itu ada tanakur, yaitu kayak ada sesuatu yang jauh gitu. Karena waktu tahun 2018 pernah umroh, kemudian di suatu hotel biasa, di lift gitu. Orang India semua di situ, ibu-ibu India, bapak-bapak, anak sendirian Indonesia di situ. Mereka tuh ngeliatin anak sendiri. Anak beda sendiri orang Indonesia. Padahal India sama Indonesia lah ada innya sama lah intinya. Tapi mereka ngeliatin anak. Anak kan gak enak diliatin. Itu satu lift anak kayak dikerubutin sama mereka, diliatin kayak gitu kayak tontonan. Anak liatin juga salah satu mereka. Terus anak liatin tatap balik, ada seorang ibu-ibu jilbabnya tatap balik, udah tua dia. Anak tatap balik, ibu-ibu kayak gimana itu? Kayak gini-gini palanya. Goyang-goyang. Kenapa goyang-goyang palanya? Goyang-goyang India tuh yang goyangnya beda, itu goyangnya kayak apa gitu. Gitu amat sih gitu kan. Tanakur. Yaitu tanakur maksudnya saling mengingkari satu sama lain, menjauh gitu loh. Karena apa? Padahal kita belum tahu nih orang mungkin baik. Mereka juga nggak tahu, mungkin Anda juga baik. Tapi kenapa? Karena ruh itu bersatunya karena ada kesamaan. Bedanya karena merasa nggak sama. Itu benar kata Nabi SAW. Fama ta'arafa minha i'talafah. Ketika ta'arafa minha, ruh-ruh ini ta'araf, ada merasa saling kenal, ada kayak kenal gitu sama-sama Indonesia gitu. I'talafa, maka akan melembut kemudian menyatu, melebur. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan ketika merasa enggak kenal berbeda. Enggak, ini beda orang. Itu ruh seperti itu. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, fihi minal fawaid. Ada faedah di sini, anna man la yubghid al-fustaq wa yanfur minhum innama lita'alu fi ruhihi ma'a arwahihim. Dia ada faedah, siapa yang tidak benci kepada orang-orang fasik dan tidak berlepas diri dari mereka, itu
Penyebabnya pastilah apa? Karena ada ta'aluf ruh, karena ada merasa kecocokan ruh, kecocokan spirit dengan spirit mereka. Itu kayak gitu. Kita ngerasa biasa aja sama orang-orang fasik ini dengan kefasikan yang dizahirkan. Enggak mengingkari itu, maksudnya dalam hati itu biasa aja gitu. Berarti antum ada kesamaan sama mereka. Allahu alam apa itu? Allahu alam apa? Mungkin karena udah biasa ngeliat mereka dan merasa oke, itu baik-baik aja. Atau mungkin kita punya maksiat yang membuat kita nggak punya cemburu habis itu dalam beragama. Ya. Kalau kita ngeliat ada orang minum khamar, nih, atau YouTuber di podcastnya memamerkan khamarnya, padahal Muslim, kita ngerasa biasa aja. Tanya hati antum, ada sesuatu berarti antum nih. Tanya hati antum, ikhwan. Ya. Kemunkaran yang dizahirkan terus kita merasa fine-fine aja. Ada sesuatu di hati antum. Kecemburuan beragama itu hilang, tergerus, terkikis. Berarti ada maksiat yang biasa kita lakukan. Ya mungkin maksiat itu nggak jauh beda dengan maksiatnya mereka. Itu coba dipikirkan lagi jemaah, ini juga nasihat buat ana. Ya. Wa qad kada an ya'duma al-bughd fillah fi zamanina bal katsiruna la yubghiduna al-kuffar bal yuhibbunahum. Boleh jadi enggak ada sekarang benci karena Allah itu hampir banyak orang kehilangan itu di zaman ini. Bahkan banyak dari mereka tidak membenci orang kafir, malah justru mencintai mereka. Subhanallah. Taib, tidak engkau temukan orang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, melawan Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum aw abna'ahum, walaupun orang-orang yang kufur tersebut adalah anak mereka. Ada orang tua mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara ikhwanahum, saudara-saudara mereka, aw ashiratahum, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka orang-orang yang lepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran dan orang-orangnya itu mereka adalah orang yang Allah Ta'ala catatkan di kalbu mereka iman. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuatkan mereka dengan ruh, yaitu dengan cahaya, dengan petunjuk, dengan pertolongan Allah. Ya, itu dua hal, nanti ada 5 hal. Pertama, kalau misalnya Allah Ta'ala jadikan antum punya cemburu beragama yang kuat sehingga berlepas diri dari orang-orang kufur, orang-orang musyrik, orang fasik, antum menjauh dari mereka, maka itu berarti Allah telah mencatatkan Allah mencatatkan di qalbu antum iman. Kedua, Allah Ta'ala telah menguatkan antum dengan hidayah. Ketiga, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah Ta'ala akan memasukkan antum ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan abadi padanya. Keempat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala akan ridha pada antum dan antum pasti ridha dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, ulaika hizbullah. Orang-orang ini itu antum termasuk golongannya Allah Azza wa Jalla, fraksinya Allah Azza wa Jalla. Ini lima kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada antum jika antum memiliki kecemburuan keberagaman yang baik dan tidak berwala kepada orang-orang kafir atau musyrik. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya golongan Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Taib. Setelah kita mempelajari ini, ada pembahasan ya kawan. Azan berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Ada pembahasan begini, ada katanya sebuah hadis. Man ta'allama lughatal a'ajimi faqad khabba. Barang siapa yang mempelajari bahasa orang luar, a'ajim maksudnya non Arab, maka dia telah munafik. Gitu. Ada kalimat disandarkan kepada Nabi gitu. Barang siapa yang mempelajari bahasa luar, atau lebih spesifiknya bahasa yang umumnya
diucapkan oleh orang-orang kafir, maka dia telah menjadi munafik atau dia telah berbuat kemunafikan. Kata Syekh bin Baz ketika ditanya tentang hadis ini, maka kata beliau, hadza la asla lahu. Ini tidak ada dasarnya. Gitu ya. Karena ini akan jadi pertanyaan kadang-kadang, Pak. Ketika kita udah membahas masalah ini, yaitu kita jangan berwala, jangan loyal kepada orang kafir, membencilah kekufuran mereka dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Lalu gimana, Pak, kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris? Atau sekarang misalnya kan orang Chinese banyak di Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan China atau perdagangan itu kan cukup kuat gitu loh. Entah ke depannya gimana. Kemudian import dari China itu kan banyak barang-barang dan juga bahkan orang-orang, bukan barang aja. Ya, kadang-kadang sebagian pebisnis membutuhkan faham bahasa Cina gitu. Antum kalau lihat gedung-gedung besar di Jakarta, Pak, banyak dimiliki oleh orang-orang Cina, baik Cina Indo atau Cina dari Cina sananya. Banyak, Pak. Banyak pekerja-pekerja Muslim yang kerja di gedung-gedung, misalnya SCBD misalnya. Mungkin sebagian dari antum mungkin ketika antum kerja di building mewah yang itu punya orang Cina. Atau antum kerja di perusahaan Cina. Dan kadang-kadang di antara yang mempermudah pekerjaan antum memahami bahasa mereka. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang di beberapa posisi. Terus ada pertanyaan. Gimana kok kita belajar bahasa Cina sementara umumnya orang Cina mereka agamanya enggak ya begitu. Gitu ya. Terus juga ada hadis dinisbatkan kepada Nabi kayak gini. Maka kata Syekh bin Baz, ini enggak ada asalnya hadis ini. Man ta'allama lughatal ajam faqad khabba, atau dalam redaksi lain faqad halaka, barang siapa yang mempelajari bahasa asing itu munafik atau dia akan binasa, maka hadza ghalat, kata beliau. Ini salah. Wa hakadha ma sya'a ala alsinatin nas, dan juga ada yang tersiar di lisan-lisan banyak orang kalimat begini. Man ta'allama lughata qaumin amina makruhum. Sebaliknya nih, ada kalimat lainnya sebaliknya. Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari makar kaum itu. Pernah dengar enggak kalimatnya, Pak? Siapa yang mempelajari bahasa suatu daerah, maka dia akan aman dari tipu daya orang daerah itu. Atau bahasa kalimat semisal. Anda yakin pernah dengar, Pak? Secara makna ada benarnya kalau ini mah. Tapi kata Syekh ini bukan hadis. Ini hati-hati. Ya. Kadang di media sosial ada kalimat seperti ini nih. Rasulullah SAW kan menganjurkan kita untuk mempelajari bahasa kaum lain supaya kita tidak terpedaya dengan omongan mereka karena mereka akan ngomong dengan bahasa mereka. Ini enggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah karena ini bukan hadis. Tapi secara makna ada kebenarannya juga. Ya antum kalau misalnya di lift di suatu building atau bangunan mewah, antum orang Indonesia, terus samping-samping antum dia Cina Indo, tapi ngomong pakai bahasa Cina. Apa antum mau balas pakai bahasa Jawa? Antum nggak ngerti apa yang bisa aja mereka menggibahi antum misalnya. Secara makna benar. Siapa yang memahami bahasa mereka aman dari makar mereka. Mereka lagi gibahin antum, antum balas dengan bahasa mereka. Kaget Kak? Kaget. Tetapi ini bukan hadis. Ini bukan hadis sehingga tidak bisa dijadikan dasar penganjuran memahami bahasa lain. Kalau memang mau untuk hal ini, memahami bahasa lain, maka itu pakai dalil atau hujjah lain. Dikatakan di sini oleh Syekh bin Baz, lakin nanti setelah azan mungkin kalau ada pertanyaan boleh jemaah sekalian ya. Mungkin kita hanya 10 menitan, kita lanjut nanti pada azan. Ini enggak azan-azan Pak, perasaan 3 menit udah lewat Pak. 1 menit lagi. Oke, lakin yajuzu ta'allumu lughatil qaumi idza kana fiha maslahah. Tapi boleh mempelajari bahasa suatu kaum kalau memang ada maslahatnya, ada kebaikannya. Baik Injilizia atau Faransia atau ghairi dzalik. Baik antum belajar bahasa Inggris, apalagi itu sekarang itu penting sekali, bahasa penting sekali. Anak-anak antum Pak ajarin bahasa Inggris atau provide mereka sediakan untuk mereka kesempatan untuk belajar bahasa Inggris untuk masa depan mereka. Jangan sampai tertinggal, Pak.
atau bahasa Perancis misalnya, atau bahasa lain. Idza kana laha hajah, kalau memang ada kebutuhan antum di situ, baik maslahat duniawiyah atau maslahat keagamaan. La ba'sa bi ta'allumiha lil maslahah. Boleh mempelajarinya untuk maslahat manfaat nantinya. La lirraghbati fiha, bukan karena mencintai bahasa itu secara zat. Ini pahami baik-baik. Bukan karena mencintai bahasa. Misal antum mempelajari bahasa Inggris karena suka dengan bahasa Inggris, enggak, jangan, kalau bisa jangan. Tapi pikirkan bahwasanya dengan bahasa Inggris ini antum akan mendapatkan benefit yang banyak keduniaan atau akhirat, bisa karena untuk dakwah. Atau sekarang tuh apa-apa tuh harus tahu hal-hal yang tentang minimal basic English itu banyak sekarang. Antum kerja nanti dai-dai ke depannya itu juga mereka akan ikut arus globalisasi yang mana serangan-serangan barat itu akan banyak, sehingga kita membutuhkan paham bahasa Arab nanti ke depannya nih anak-anak ini nih. Ya, anak-anak ini nih. Maka bapak-bapak ini enggak boleh. Kamu bahasa Arab aja, enggak usah bahasa Inggris. Bahasa Arab iya penting sekali, lebih aula, lebih penting. Tapi bahasa Inggris nanti ke depannya ini penting buat anak-anak ini nih. Ketika mereka berdakwah, ya. Taib, sepertinya ada, kita lanjut setelah azan. Jika ada yang bertanya silahkan cuma. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Taib, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, untuk belajar bahasa asing itu likilil maslahah, misalnya untuk suatu maslahat, liyatawadzafa biha, yaitu untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan dengan bahasa tersebut, itu sesuatu yang baik. Apalagi bahasa Inggris di zaman sekarang, ya. Bagi teman-teman mungkin yang misal dia pengen dapat posisi di pekerjaannya, kemudian di antara kualifikasinya itu harus memiliki kecakapan bahasa Inggris, maka itu sesuatu yang baik, enggak masalah. Li'amal fit tijarah, atau agar dia bisa bekerja di suatu perdagangan, ya, atau yahtajuha fit tijarah, atau dia butuh bahasa tersebut di perdagangan. Idza ta'allamaha ala wajhin la yadurruhu fi dinihi wa la yusabbibu lahu madarratan fi dinihi fala ba'sa bidzalika 'indal hajah. Kalau dia mempelajari bahasa tersebut dari sisi yang tidak membahayakan agamanya atau tidak menyebabkan mara bahaya di agama, maka tidak masalah jika memang butuh. Wa qad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit an yata'allama lughatal yahud lil hajati lidzalik. Nabi SAW pernah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Yahudi karena ada kebutuhan untuk itu. Syekh Utsaimin pun pernah dalam suatu kalam beliau sampai berangan-angan seandainya punya waktu untuk mempelajari bahasa Inggris karena sangat penting untuk dakwah. Ya, itu ulama ya untuk dakwah. Kalau untuk orang awam kayak kita mungkin ada kebutuhan keduniaan, itu tidak masalah selama tidak memudaratkan agama kita. Ya, kenapa pembahasan ini perlu ada? Karena bahasa asing itu kalau kita mempelajari membutuhkan kita berarti harus meniru cara bicara mereka. Ya. Dan dalam fatwa ulama lainnya bahwa cara bicara suatu bangsa itu tidak ada kaitannya dengan agama pada asalnya.
Sehingga tidak ada masalah kalau misalnya antum mempelajari bahasa Inggris, baik mungkin versi American atau versi British atau mungkin versi Australia, selama itu tidak ada maksud untuk atau tidak sampai mencederai keagamaan antum, maka itu tidak masalah. Karena bahasa adalah hanya bahasa. Dia tidak sampai kepada derajat yaitu tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Kecuali jika di pembelajaran bahasa tersebut ada kekaguman terhadap orang-orang kafir, maka ini haram. Haramnya bukan di belajar bahasa pada asalnya, tapi apa? Ada ta'zim dan sisi mengagungkan orang-orang kafir, maka enggak boleh. Hilangkan dulu. Seperti contoh apa? Banyak dari perempuan sekarang mempelajari bahasa apa? Korea. Banyak mempelajari bahasa Korea, banyak. Karena apa? Karena drakor, K-movie atau K-pop. Ya. Maka haram, tidak ada kepentingan, tidak ada maslahat duniawi yang syar'i di situ. Kalau dibilang, "Kenapa, Dek, kenapa kok belajar bahasa Korea?" Ya, soalnya kan film-film yang aku tonton kebanyakan berbahasa Korea, aku butuh untuk enggak. Perhatikan putri-putri antum, Pak. Kalau di antara mereka ada yang kemudian biasa nonton Koreaan, kemudian tertarik untuk belajar bahasa Korea, maka ya. Kalau sekarang ya rekomendasi bahasa Arab. Karena agama Allah itu satu. Ya, karena itu agama Allah, Al-Qur'an bahasa Arab, As-Sunnah bahasa Arab, dan kalam ulama bahasa Arab. Ya. Kemudian kalau mau belajar bahasa lainnya, coba cari bahasa yang mungkin ada kepentingannya. Ya, terhadap diri antum, pekerjaan antum. Kalau anda belakangan, ketika anda udah lama penasaran dengan yang mana Andalus. Subhanallah, sejarah Andalusia, ikhwan, kalau kita pelajari banyak hal-hal yang menjadi ibrah buat kita. Di Spanyol dan juga berkaitan dengan Maroko, itu hal yang menarik minat anda sebenarnya. Makanya kalau anda bisa mempelajari bahasa Perancis atau misal Spanish, itu anda sangat pengen belajar bahasa-bahasa itu. Dan di sana ada sejarah-sejarah. Kalau antum lihat di bahasa Spanyol atau Spanish, ada beberapa influence dari bahasa Arab. Anda belakangan ini membaca karya-karya para ulama dari Andalusia seperti Ibnu Abdul Bar, kitab At-Tamhid, untuk menjelaskan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ketika kita membaca karya-karya ulama Cordoba, ulama-ulama Granada, ulama-ulama Andalus lah pokoknya, itu Masya Allah, mereka ulama pada zaman yang sekarang di Spanyol itu 80% bahkan lebih itu Katolik Kristen. Muslim, subhanallah, minoritas banget. Walaupun sekarang ratingnya agak menaik sedikit, ya lumayan menaik gitu. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya sampai pecah kalbu kita, seolah-olah ketika mendengar bagaimana dulu peradaban Andalusia merupakan peradaban yang luar biasa dari segi ilmu dan juga dari segi kemasyarakatan, subhanallah itu dulu. Oke. Minjam di bank, dan itu minjemnya itu sebelum antum beli itu. Oh gitu. Itu tanpa sepengetahuan antum ya. Ya. Antum nggak ada involve di sini, antum nggak ada dosa sama sekali insyaallah, karena itu dosanya beliau double. Dosa pertama jelas klausul riba itu akad riba, satu. Dosa kedua beliau melakukan yaitu tadlis, namanya tadlis itu adalah kamuflase yang ya sebenarnya itu macam menipu dua pihak. Satu pihak bank dia tipu secara syar'i ya, kedua antum itu ditipu gitu loh secara syar'i ya. Ditipunya gimana? Bank itu ditipu seolah-olah itu adalah usaha dia, padahal bukan, itu usaha antum yang dikelola oleh mertua. Nggak ada kata, tapi kan itu ibu saya gitu kan bilang gitu. Jadi kan ekonomi keluarga atau usaha keluarga, usaha kita bersama. Enggak, ini nggak boleh. Ini distorsi namanya, pengaburan dan juga pemalsuan. Juga menipu antum juga karena yaitu bertasarruf fi milkil ghair bighairi idzni al-malik, yaitu namanya adalah melakukan suatu tindakan terhadap properti atau milik orang tanpa seizinnya.
ini secara syar'i ini haram, maka dia menjamak dosa-dosa tersebut, riba dan juga dosa tadlis, yaitu dosa pemalsuan. Nah, antum di sini sebenarnya antum dalam posisi mazlum, terzalimi. Cuma di perdata, di pengadilan perdata ini kadang nggak diselesaikan karena ya ini receh lah, masalah receh. Lagi pula antum rugilah kalau misalnya antum angkat di pengadilan, ya kekeluargaan aja. Tapi kalau ternyata ini ya udah terlanjur kan, ya tawakal Allah aja, nggak tahu solusinya apa, antum serahkan ke Allah aja. Mungkin ini menggugurkan dosa antum, mungkin insyaallah. Begitu. Taib. Gimana? Cukup? Atau ada lagi mungkin yang mau bertanya? Fadhal. Apa? Kalau kita menyukai orang kafir karena kebaikan-kebaikannya, Taib. memberikan pinjaman. Taib. Manusia secara fitrah menyukai orang yang baik. Gitu loh. Kita aja mau binatang yang baik aja kita suka gitu, apalagi mau orang kan. Nah, kalau kebaikan mereka itu secara syar'i itu memang disebut baik, ma'ruf gitu kan. Perkara yang hasanah dan ma'ruf dan tidak mencederai agama, kemudian kita suka kebaikan tersebut murni karena kefitrahan manusiawi, tidak sampai berlanjut ke masalah agama, maka enggak masalah. Namun alangkah baiknya yaitu kita mendoakan kebaikan buat dia, itu lebih afdal. Maksudnya mendoakan hidayah buat dia, itu lebih afdal supaya sukanya kita terhadap kebaikan dia itu ada limit, ada boundaries, ada batasan yang membuat kita jangan sampai mawaddah, yaitu jangan sampai mencintai dia. Ya, jangan sampai mencintai dia kemudian beristihsan menganggap dia tuh meskipun kafir dia baik loh, ya gitu loh. Jangan kayak gitu konsepnya. Meskipun dia kafir tapi dia baik. Itu lama-lama kafirnya itu bakal dianggap enggak masalah. Kita bilang gini, dia baik, sayang dia kafir gitu. Gitu ya. Iya, kadang orang gitu. Enggak apa-apa dia kafir, yang penting kan dia baik. Nah, ini jangan. Tapi balikin. Dia baik sih, cuman sayang banget dia kafir. Sehingga kekufuran yang ada padanya itu lebih berat bagi kita dibandingkan kebaikan dia. Tapi tetap kita akui dan kita sukai kebaikan dia dan kita doakan semoga dapat hidayah gitu. Begitu, Pak. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, kita kan diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Itu umum baik dia kafir maupun muslim, apalagi muslim gitu kan. Maka Allah Ta'ala di surat subhanallah, nah, tidak yang di juz 28, la yanhaakumullahu alladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak mengganggu agama kalian. Ya, itu enggak masalah, orang-orang baik itu. Tapi doakan yang terbaik buat mereka dari hidayah. Taib, seperti itu ikhwan. Ya, mungkin kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.